Genderang perang ditabuh di seantero dunia. Namun korban terus berjatuhan, tunduk di tangan seteru tak kasat mata. Dunia berduka. Harapan kini ditambatkan pada sosok-sosok yang selalu siaga memegang tameng di garis terdepan. Inilah sepenggal kisah ikhtiar laskar medis dalam memerangi COVID-19. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan CNN Indonesia Heroes in association with Dalam tempo kurang dari 5 hari, Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat disulap menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Upaya ini adalah wujud respon pemerintah menangani COVID-19. Resmi beroperasi 23 Maret 2020, Wisma Atlet memiliki beberapa fasilitas penunjang seperti laboratorium, ruang farmasi, radiologi, dan ruang perawatan intensif atau ICU. Pagi itu, tak seperti biasa, Debrina dapat menikmati sinar mentari yang datang dari timur mengarah ke atap Wisma Atlet. Hari ini adalah hari libur pertama setelah ia menyelesaikan tugas sebagai dokter relawan. 14 hari, Debrina berjibaku dengan musuh tak kasat mata bernama COVID-19. Namun, perjuangannya belum berakhir. Ia harus menjalani karantina selama 14 hari untuk kemudian kembali ke zona merah melayani pasien terjangkit virus corona. Ilmu kedokteran emergensi dari Harbor UCLA Medical Center Amerika Serikat adalah modal Debrina menangani pasien dalam kondisi darurat. Sejak akhir 2018, ia memantapkan diri bergabung dalam Badan SAR Nasional sebagai tenaga medis. Kalau di sini ini jantung, misalkan dia paragrafnya. Dok, dokter kan sudah terbiasa untuk terjun ke wilayah-wilayah bencana atau medan yang sulit. Apa perbedaan mendasar, Dok, antara bencana dengan pandemi? Kebetulan saya memang belajar di bidang itu, saya memang banyak belajar di kedokteran emergensi, khususnya untuk bencana alam. Kebetulan memang sudah dibekali banyak ilmu juga dari Basarnas. Dan saat mengaplikasikan ilmu-ilmu itu, saat saya turun ke lapangan, rasanya jauh lebih siap daripada sekarang. Pandemi yang bencana yang nggak kelihatan mata. Bencana yang kita rasanya aman-aman aja, tapi tiba-tiba semua orang jatuh. Pandemi yang dihadapinya sekarang ternyata berbeda dengan keadaan genting saat bencana. Rasa takut sempat membayangi benak perempuan kelahiran Magelang, Jawa Tengah itu. Virus SARS-CoV-2 baru dikenal di dunia medis. Debrina memanfaatkan waktu luang untuk memperkaya pengetahuan tentang COVID-19 lewat jurnal yang terbit setiap hari, webinar yang digelar dokter-dokter di seluruh Indonesia, serta berdiskusi bersama rekan sejawatnya dari berbagai negara lewat video conference. Ternyata, kondisi yang membuat para tenaga medis terkaget-kaget juga dialami sejawat Debrina di luar negeri. Itu rasanya kayak serem banget. Bahkan guru-guru besar saya di sana yang menurut saya mereka udah luar biasa pinter, luar biasa kontribusinya luar biasa di dunia kedokteran. Di saat ini seperti ini mereka bingung. Tak ingin terkungkung dalam rasa takut, perempuan kelahiran 1991 itu percaya ada secercah harapan akan pembaruan atau restorasi yang datang dari alam. Pembelajaran apa sih, Dok, yang didapat dari pandemi ini? Saya rasa ini adalah saat di mana dunia kedokteran sedang diuji. Jadi jangankan kami yang di sini, WHO, CDC aja sekarang lagi kebingungan gimana caranya untuk menghentikan pandemi ini.
ini sesuatu yang sangat membuat mengingatkan kita untuk selalu rendah hati sih ya, mengingatkan kita untuk tetap jadi humble. Gak ada yang namanya pinter sampai kita bisa tahu semuanya. Semuanya tetap alam yang akan lebih menentukan. Kerendahan hati menjadi penawar rasa gentar. Ia menyadari ada rahasia di balik kekuatan ilahi yang memberi petunjuk untuk selalu berikhtiar, termasuk saat ia menenangkan keluarga. Jadi waktu awal-awal di sini sempat bete karena nggak keangkat terus teleponnya kan, karena saya jadwalnya kan kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Kalau yang siang sama malam biasanya saya nggak bisa angkat telepon ya, jadi mereka lumayan panik. Tapi saya rasa cara untuk menenangkannya cuma bisa begitu aja, sayangnya. Cuma bisa telepon dan tetap WA dan tetap ngabarin. Di saat-saat seperti itu pasti saya ngomong, udah nggak apa-apa, tenang aja, nggak apa-apa. Kekhawatiran pun terpancar dari kakak laki-laki Debrina, Eduardo Lumanao. Ia berharap dapat berkumpul bersama keluarga setelah pandemi berakhir. Ada rasa khawatir sampai sekarang bahkan masih masih kalau orang tua saya juga masih Debrina disuruh pulang aja gitu loh, masih belum setuju. Tapi juga ada rasa bangganya, Mas. Ya kangen, Mas. Apalagi sekarang benar-benar dia tidak bisa keluar tuh. Konteksnya juga terbatas. Rasa rindu ia sampaikan lewat ungkapan terima kasih yang mendalam kepada sang adik. Yang pertama terima kasih sudah berjuang untuk dalam hal medisnya itu, karena kita kan orang awam. Kalau saya kan orang awam, saya benar-benar nggak tahu yang berhubungan dengan medis itu bagaimana. Tak hanya keluarga dan dorongan rasa kemanusiaan yang menguatkan Debrina untuk terus melangkah. Kekuatan itu juga datang dari para pasien. Ini pertama kalinya saya melihat pasien sesemangat ini untuk sembuh. Biasanya saya bekerja di rumah sakit dan di klinik-klinik di daerah itu, ya ada yang semangat, ada yang marah-marah, ada yang nggak terlalu semangat, yang harus saya semangatin gitu kan. Kalau di sini rata-rata malah mereka kan lebih semangat daripada saya tuh olahraga tuh. Tiap hari olahraga, saya dari jauh, mereka udah yang dadah-dadah, hai dok, kayak gitu. Jemur-jemur, aktif banget. Saya aja suka lupa gitu kan, harus jam 8, jam 9 gitu jemur-jemur. Mereka selalu udah jemur-jemur. Luar biasa sekali. Ini malah justru malah jadi mereka yang semangatin saya gitu. Debrina berharap pandemi bisa teratasi dan berakhir. Ia ingin dapat kembali menyalurkan hobinya, menyelam, dan memanggang roti kesukaannya. Ia yakin upayanya membantu pasien kembali pulih merupakan langkah terakhir dalam penanganan pandemi. Kepatuhan setiap orang terhadap protokol kesehatanlah yang menjadi garda terdepan dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Saya itu ditugaskan mulai 6 April ya. 6 April dan sudah diberikan penginapan dari pihak rumah sakit. Jadi saya sudah menginap itu dari tanggal 9. Sudah 20 hari saya nggak pulang. Kangen? Pasti kangen. Kalau kangen biasanya sih video call atau nelpon biasa. Dan saya tuh nggak begitu sering untuk video call karena mungkin malah agak melo gitu setelah video call karena kangen. Pandemi COVID-19 memunculkan sebuah budaya baru dalam lingkungan kerja. Sebagian besar perusahaan kini menjalankan sistem work from home atau bekerja dari rumah. Hal ini sesuai dengan anjuran dari pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Sistem bekerja dari rumah tentunya tidak berlaku bagi beberapa profesi,
yang terpaksa harus ada di garda terdepan dalam perang melawan COVID-19. Hal inilah yang dirasakan Syifa Fauziatun Nikmah, seorang perawat di Gedung Pusat Kesehatan Ibu Anak Kiara RSCM yang bertugas merawat pasien dengan COVID-19 bersama dengan 200 perawat lain. Saya itu kerjanya di ruang rawat inap dewasa dan kadang juga merawat bagian anak. Jadi selayaknya merawat pasien-pasien di ruangan yang bukan COVID seperti biasa. Jadi dan kebanyakan pasien-pasien COVID yang saya rawat itu sudah lansia, mereka itu total care. Jadi itu saya bantu untuk memandikan, saya bantu untuk ganti diapers, memberikan makan karena banyaknya pakai NGT atau sonde gitu. Ataupun yang makan per oral pun kadang kita suapi, kita kasih obat. Jadi merawat seperti biasa, pasien-pasien yang di ruangan lainnya bedanya dengan kita menggunakan APD lengkap, itu membuat gerakan kita terbatas, membuat nafas kita juga sedikit terengah-engah gitu. Jadi lebih mudah letih, kadang tuh pusing. Selama masa pandemi, selain bertugas sebagai perawat, Syifa juga masih harus menampung ASI demi sang buah hati. Ya, meski sulit, Syifa tetap berupaya memenuhi hak putra keduanya yang masih balita untuk mendapat asupan utama ASI. Jadi kan anak saya umur 1 tahun saat ini, sudah empasi. Tapi saya masih berusaha untuk memberikan haknya, yaitu ASI sampai 2 tahun insya Allah ya. Tapi dengan adanya suasana seperti ini, saya usahakan dengan maksimal untuk bisa memberikan ASI. Saya pumping ASI saya titip ASI saya di freezer penginapan, dan nanti suami saya yang akan mengambil. Jadi biasanya seminggu sekali nanti ASI diambil sama suami. Setiap hari, Syifa harus mengenakan pakaian hazmat selama lebih dari 7 jam. Ia pun terpaksa menahan sakit karena ASI yang tak bisa dikeluarkan. Tak ayal, Syifa merasa sedih saat produksi ASI-nya menurun karena kelelahan dan stres akibat pekerjaannya. Pada awalnya tuh saya ingat banget, tanggal 9 itu kalau sekali pumping saya bisa 120 mili. Seiring berjalannya waktu, sampai sekarang 20 hari nggak pulang dan tidak diberikan ASI secara langsung gitu ya, netel langsung gitu, produksinya menurun. Sekarang itu paling sekali pumping itu cuma 70, 80, sampai 90 cc gitu. Mungkin pertama karena itu, kedua juga karena mungkin ya kepikiran, ada stres juga ya yang sedikit faktornya itu bisa mengurangi jumlah dari ASI. Tidak sedetik pun ia lewatkan hari-harinya tanpa memikirkan sang buah hati dan keluarga tercinta. Semenjak ditugaskan pada 9 April lalu, telah 20 hari lebih, Syifa belum bisa bertemu dengan sang buah hati. Saya itu ditugaskan mulai 6 April ya, 6 April dan sudah diberikan penginapan dari pihak rumah sakit. Jadi saya sudah menginap itu dari tanggal 9, sudah 20 hari saya nggak pulang. Kangen, pasti kangen. Tapi harus kuat. Kalau kangen biasanya sih video call atau nelpon biasa. Dan saya tuh nggak begitu sering untuk video call karena mungkin malah agak melo gitu setelah video call karena kangen. Menjadi ibu yang sedang menyusui sekaligus perawat tidaklah mudah. Beruntung, Syifa mendapat dukungan penuh keluarga. Kalau mama di rumah juga kasih support, ya udah nanti mama yang jagain anak-anak gitu. Saat ini saya punya 2 anak,
anak saya. Yang pertama 4,5 tahun, yang kedua 1 tahun gitu. Dalam kondisi yang sulit, bagi Syifa, hal terpenting saat ini adalah memberikan yang terbaik kepada para pasien. Cemas dan takut karena harus berada di zona merah, ia singkirkan demi pengabdiannya sebagai seorang perawat. Jujur takut gitu ya, was-was kalau dia nanti batuk, kena ke kita atau gimana. Tapi selama saya sudah memakai APD dan saya melihat pasien-pasien ini kasihan, siapa lagi yang merawat mereka gitu kan. Tidak ditemani keluarga. Jadi saya berpikir, gimana kalau itu keluarga saya yang dirawat atau orang-orang terdekat. Jadi memang ini sudah tugas saya, ya sudah. Saya beranikan diri, saya merawat mereka. Karena mereka juga ada yang curhat, "Dokter, saya kapan pulang? Saya kangen." Ada yang punya anak, ada yang punya keluarga pastinya mereka. Dan mereka hanya bisa video call. Dan sebisa mungkin saya memberikan mereka semangat juga untuk ayo cepat sembuh, biar cepat pulang gitu. Jadi itu lebih, saya harus merawat mereka, jadi rasa takut itu saya lawan. Perjuangan Syifa dan ratusan perawat lain melawan COVID-19 memang tidak mudah. Menjauh dari keluarga dan mendekat kepada pasien menjadi pilihan mutlak, tak berlebihan jika mereka disebut pahlawan bagi dua dunia, dunia kesehatan dan dunia keluarga. Nak, aku nggak bisa mendampingi kamu sampai di tempat peristirahatanmu. Saya hanya bisa menitipkan amanah dirimu kepada ini Om, Pak D, Mas-mas ini untuk menyempurnakan kamu. Pengalaman yang membuat saya sangat emosional waktu itu ketika membawa jenazah bayi. Waktu itu terngiang di telinga saya adalah ketika ada seorang ibu menyampaikan kepada almarhum bahwa dia berjalan, "Nak, aku nggak bisa mendampingi kamu sampai di tempat peristirahatanmu. Saya hanya bisa menitipkan amanah dirimu kepada ini Om, Pak D, Mas-mas ini untuk menyempurnakan kamu." Kondisionalnya adalah mereka belum usianya belum relatif lama. Ketika waktu itu yang saya bawa sekitar umur 8 bulan, dan itu sesuatu yang bergejolak di diri saya karena ini juga menjadi pengalaman yang sangat berkesan di diri saya ketika saya merasakan bagaimana pernah ditinggalkan karena Allah belum mengizinkan saya untuk menjaga amanah beliau, sehingga ini sangat emosional buat saya. Aris Widodo tak pernah membayangkan akan melakukan tugasnya hari ini sebagai tim pemakaman jenazah COVID-19. Pemakaman bayi ini bukanlah satu-satunya pemakaman yang ditangani Aris Widodo bersama tim dukungan gugus tugas COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta. Kerja sebagai tim Search and Rescue atau tim SAR sudah dilakukan Aris lebih dari separuh hidupnya. Terakhir, Aris bergabung dengan tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta atau TRC BPBD-DIY sejak erupsi Merapi 2010 lalu. Pekerjaan ini adalah panggilan jiwanya.
Selain sebagai tim pengubur jenazah, Aris juga menjadi tim dekontaminasi yang bertugas mensterilkan personel dan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut pasien dan jenazah COVID-19. Meski sudah terbiasa dengan kegiatan kemanusiaan, COVID-19 membuat semuanya berbeda. Kedua tugas ini mengharuskan Aris menggunakan alat pelindung diri atau hazmat lengkap layaknya tenaga medis. Baju ini tertutup rapat dan sangat membatasi gerakan. Tak hanya itu, Aris juga merasa panas saat memakai baju ini. Dukungan istri dan kedua anaknya adalah kekuatan terbesar bagi Aris. Di awal terlibat dalam penanganan COVID-19 ini, Aris mengaku mendapat tentangan dari keluarganya. Namun mereka kini bisa mengerti setelah dijelaskan prosedur standar yang harus ia jalani. Sejak penanganan COVID-19, Aris tak pernah pulang ke rumahnya di Semarang, Jawa Tengah. Kasih lewat telepon menjadi pelepas rindunya. Namun istri Aris, Uminar, tak pernah mau diajak berbicara tentang COVID-19, meski Uminar selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang virus ini. Dia selalu menyampaikan setiap kali ada kejadian selalu bicara kepada saya, jaga diri. Terutama yang terakhir, yang Indogrosir, karena ternyata ada temannya yang kena, dan di situ kemudian dia menyampaikan jaga diri. Nah, itu yang pesan yang selalu disampaikan. Komandan TRC BPBD DIY yang menjadi koordinator tim dukungan gugus tugas COVID-19 DIY, Pristiawan Buntoro, percaya penuh kepada kemampuan anggotanya. Kepada Aris Widodo, ia bahkan memberikan apresiasi khusus. Beliau senior dan menjadi contoh gitu, dan saya pikir dia membawa itulah dengan baik gitu. Sebagai contoh tadi mungkin dia mempunyai kekuatan lebih supaya itu bisa menjadi semangat juniornya. Jadi kalau melihat karakter dia seperti itu sih sebenarnya. Tim gugus tugas COVID-19 DIY didukung berbagai unsur di luar BPBD seperti relawan, Polri, dan TNI. Mereka yang berkolaborasi di sini juga memberikan apresiasi atas kerja Aris Widodo. Meski baru bekerja bersama hampir 2 bulan terakhir, mereka sudah akrab bagaikan kawan lama. Dia berani mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk harus standby di sini. Dalam menjalankan tugas, tidak ada kata waktu lelah, tidak ada kata waktu menyerah sebelum tugas itu selesai dilaksanakan. Meski sudah lebih dari 1/4 abad melakukan tugas kemanusiaan ini, Aris mengaku tidak akan berhenti. Di usianya kini yang sudah menginjak 48 tahun, ia tetap akan menjalankan tugasnya selama dipercaya menjalankan amanah ini. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan CNN Indonesia Heroes in association with